Wah, akhirnya kita sampai juga di sekolah. Eits, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan menggunakan sabun untuk menghindari bahaya COVID-19. Nah, udah bersih nih. Yuk, welcome to the class. Oke guys, balik lagi bersama saya Yuranime Sensei di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat sebuah background dalam animasi. Nah, tentunya untuk background ini kita akan membuat background itu secara 3D menggunakan aplikasi SketchUp ya. Background seperti apa sih yang akan kita buat pada video kali ini? Berikut adalah background-background yang sudah saya buat sebelumnya. Check this out. Nah, karena ada beberapa tahapan untuk membuat background seperti tadi, maka saya tidak akan membuat tutorial ini dalam satu video. Jadi kita akan membaginya dalam beberapa part sampai nanti akan di ending akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat background seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Untuk sekarang kita masuk ke dasar yang pertama. Check this out. Nah, untuk tahapan pertama kita akan membuat perancangan sketsanya dulu, mentahnya dulu istilahnya ya. Ayo kita mulai. Nah, ketika kita membuka SketchUp, tampilan pertama yang akan muncul di desktop kalian itu adalah tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dasar awal dari SketchUp. Nah, untuk membukanya, untuk membuka lembar kerjanya, kita klik Start dari SketchUp. Nah, seperti yang kalian ketahui, tampilan dasar pada aplikasi SketchUp itu adalah seperti ini. Dasarnya adalah sama ya, seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Di sini ada tools yang memungkinkan kita untuk membuat si model tersebut. Di sini ada, di atas ini ada view yang memungkinkan kita untuk mengedit dari sudut pandang mana kita mau membuat si objek tersebut. Nah, gitu. Dan di sini juga ada ini, ada patokan ya. Kalau misalnya di SketchUp itu kita biasanya tampilan awal itu ada orang seperti ini. Ini patokannya untuk kita membuat ukuran ya. Nanti kalau misalnya membuat ruangan, pintu sebesar apa dan sebagainya macamnya, itu patokannya ada di orang ini. Nah, ini juga ada apa namanya, ada garis perspektif ya, garis perspektif yang bertujuan untuk acuan kita untuk membuat model nanti. Nah, bagaimana caranya kita membuat model dasarnya? Untuk mengetahui bagaimana model dasarnya, kita harus mengetahui dulu tools-tools yang kita gunakan untuk membuat model SketchUp ini ya. Nah, biasanya untuk mengoperasikannya kita membutuhkan mouse, dan di mouse ini bagian terpentingnya adalah klik kanan, klik kiri, dan scroll. Itu sangat berguna sekali untuk pengoperasian SketchUp ya, terutama untuk model-model 3D ya, dimanapun itu aplikasinya. Scroll, klik kanan dan klik kiri itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mouse kalian ada bagian part-part yang rusak, itu akan sangat mengganggu sekali dalam pengoperasian 3D ini. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi di mouse ini ya? Yang pertama adalah scroll. Jika kalian scroll down seperti ini, maka lembar kerja yang akan kita gunakan adalah akan zoom in, zoom out seperti ini. Nah, ketika kalian menekan si scrollnya itu, maka scroll ini akan merubah view arah kamera ya. Nah, seperti itu. Dan klik kanan, klik kiri itu berfungsi untuk membuat objek dan segala macamnya gitu. Gimana sih caranya membuat objek ya dalam
aplikasi SketchUp ini, yang pertama harus kita perhatikan adalah kita mau bikin apa dulu nih. Misal mau bikin sebuah bangunan gitu ya. Nah, kita butuh ruangan untuk membuat bangunan tersebut. Nah, kita zoom dulu. Zoom in dulu. Nah, terus kita geser. Kita geser si objek ini sampai ya pokoknya posisinya enak lah ya untuk kita membuat. Nah, misalnya sudah seperti ini. Baru kita buat si objeknya menggunakan rectangle ya, karena biasanya untuk rumah itu pada dasarnya adalah kotak dulu ya, tidak semua tapi standarnya. Nah, kita tarik, kita klik di sini, kita tarik. Nah, kita sudah memiliki dasar-dasar ruangan untuk rumah atau bangunan yang kita ingin buat tadi. Nah, karena kita sudah memiliki lantainya, yang harus kita lakukan adalah selanjutnya adalah membuat dindingnya. Gimana caranya membuat dinding dari objek seperti ini gitu. Nah, yang kita butuhkan adalah offset di sini. Nah, offset. Nah, lalu kita arahkan si kursor kita ke objek ini. Lalu kita tarik offsetnya ke dalam. Nah, ini adalah part yang akan kita gunakan untuk membuat dinding dasar pada bangunan atau rumah yang kita akan buat ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan adalah selanjutnya adalah membuat dindingnya ya, membuat dinding 3D-nya ya. Apa yang akan kita gunakan untuk membuat itu adalah push pull. Nah, kita klik push pull, lalu kita arahkan si kursor kita ke part yang luar ini ya, jangan di dalam sini ya. Nanti yang kalau misalnya kita arahkan yang dalamnya yang akan naik gitu. Jadi kita arahkan ke luar sini. Nah, terus kita tarik. Maka kita sudah memiliki satu buah ruangan besar. Ini kita akan membuat background yang sederhana dulu ya untuk dasar-dasarnya. Untuk nanti mau yang ke tahap selanjutnya nanti kita akan mempelajarinya lagi. Tapi untuk saat ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat dasarnya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kita sudah memiliki satu buah ruangan rumahnya, tapi kita belum memiliki pintunya. Bagaimana caranya kita membuat pintu dasar dari SketchUp ini? Ya, seperti tadi, sama kita menggunakan yang namanya rectangle nih di sini. Lalu kita buat pintunya. Nah, karena inilah fungsi manusia di aplikasinya ya, ada patokannya setinggi apa gitu. Nah, seperti ini misalnya setinggi ini. Nah, jadi manusianya bisa masuk gitu, orangnya bisa masuk ke situ. Nah, kita sudah memiliki pintunya dan kita belum memiliki jendelanya. Kita bikin dulu jendelanya nih. Nah, kita bikin dulu jendelanya di sini misalnya gitu ya. Ini masih kasar aja ya. Kita sudah memiliki pintu dan jendelanya, tapi belum ini masih kasar ya, jadi belum terbentuk benar-benar terbentuk seperti jendela dan pintu ya. Bagaimana caranya kita membuat bentuk ini seperti terlihat lumayan bagus lah ya. Misalnya jendela ini kita akan bikin jendela, bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan pada dinding tadi, kita menggunakan dulu offset. Nah, lalu kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita gunakan ini paint bucket. Kita klik paint bucketnya. Nah, di paint bucket ini di sini kita akan menemukan material-material yang sangat banyak sekali. Karena kita mau bikin jendela, jadi kita menggunakan ini glass and mirror. Nah, setelah itu kita klik yang ini dulu. Nah, kita
siram aja. Nah, dia udah membentuk seperti jendela seperti ini. Tuh. Kelihatan lah ya, ini jendela gitu kan. Nah, untuk pintunya kita menggunakan push pull kembali gitu. Nah, kita arahkan ke si pintunya ini, kita klik, terus kita dorong sampai nemu titik dimana muncul titik biru di tengah-tengah kursor, lalu klik, arahkan. Nah, maka dia akan membuat sebuah pintu. Nah, seperti itu, untuk membuat si ruangannya bolong lah gitu ya. Nah, sudah seperti ini, kita sudah memiliki pintu dan jendela. Bagaimana caranya kita membuat atap? Nah, untuk membuat atap kita membutuhkan yang namanya line untuk menggambar atapnya ya. Nah, kita klik line. Nah, ini salah satu bagian yang lumayan cukup ini ya, cukup seru ya, karena kita menggambar secara manual gitu. Kita klik line, kita cari titik tengah di mana. Nah, di sini titik tengah. Terus kita, ini adalah tips yang akan berguna ya kalau misalnya kalian membuat model 3D, adalah kita bikin bagian atasnya dulu. Nah, seperti ini. Nah, udah kayak gini, kita klik, baru kita arahkan ke ujungnya sini. Nah, nanti dia bakalan jadinya bakalan rata seperti ini. Itu tipsnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mulainya dari sini terlebih dahulu, bisa jadi si objeknya itu mencong-mencong kemana-mana tuh. Seperti itu tipsnya ya. Jadi kalau mau bikin supaya si objeknya itu terlihat rata seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah bikin garis lurusnya terlebih dahulu. Nah, itu tipsnya ya. Nah, terus setelah itu kita tinggal tarik aja ke sini. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah memiliki atap seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita bikin si atap ini menutupi si bagian rumahnya ya? Caranya kita menggunakan push pull kembali. Terus kita klik bagian atap sininya ya, yang dalam sini kita tarik. Nah, seperti itu. Satunya lagi. Nah, begitu. Nah, kan setiap atap itu memiliki apa yang namanya bagian yang lebih ya, untuk ini ya, supaya bangunannya tidak kotor gitu. Nah, kita push pull lagi di sini nih, bagian atas ini. Nah, terus ini bagian yang berlebih ini kita turunin ke bawah pakai push pull lagi ya. Nah, ini ada bagian yang enggak ketutup ya. Ini kita tutup dulu deh. Nah, udah seperti ini. Bagian yang berlebihnya sini juga kita gambar lagi nih. Lagi nih. Nah, kita tarik. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bagian rumah sederhana ya. Lumayan lah ya untuk belajar awal-awal. Nah, ya begini kurang lebihnya untuk menggambar sebuah dasar-dasar membuat bangunan di SketchUp ya. Nah, gampang susah ya. Untuk di bagian terakhir, saya akan meminta kalian untuk mencatat kesimpulan yang kalian dapat setelah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and God bless you.